Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1751 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini kita membahas 7 perkataan salib. Dan saat ini kita sudah ada di perkataan salib yang ke-6 dan ke-7. Mari kita review kembali perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, aku haus. Hari ini kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 dan yang ke-7, spesial di Jumat Agung. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46 dan Injil Yohanes 19 ayat 30. Mari kita kupas perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ke-6. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan misinya di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Haleluya. Dia berkata sudah selesai. Artinya dia telah menuntaskan misi penyelamatan umat manusia di dunia. Haleluya. Ada berapa banyak orang Kristen di luar sana memulai dengan baik, tetapi sayang tidak menyelesaikannya dengan baik. Ada berapa banyak orang yang dulunya aktivis gereja, pelayan Tuhan, majelis, bahkan ada yang latar belakang dulu sebagai pendeta, tapi sekarang meninggalkan pelayanan. Ada berapa banyak orang yang berjanji setia sampai maut memisahkan, tetapi baru beberapa bulan menikah sudah bercerai. Banyak orang yang memulai baik, tetapi tidak banyak yang mengakhirinya dengan baik. Saudara lihat Yudas. Awalnya dia bersama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, Yudas sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di tengah badai, pergumulan, tekanan, dan persoalan, Yudas kemudian mengkhianati Yesus. Galatia 3 ayat 3 berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Yudas tadinya memulainya dengan roh, tapi dia mengakhirinya dengan keinginan daging, yaitu uang, saudara. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak.
Dia mengkhianati Yesus demi uang. Kalau saudara lebih cinta uang daripada cari Tuhan, itu artinya saudara sama dengan Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen seperti Yudas akhir-akhir ini? Hanya karena uang saudara, akhirnya menjual imannya. Hanya karena ingin jabatan saudara, ini bukan rahasia lagi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan satu jabatan, orang akhirnya suap sana sini. Bayar kepada atasannya supaya dapat posisi jabatan yang tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengkhianati Yesus hanya karena jodoh, hanya karena harta. Kebetulan Pak Pendeta, pasangan saya ini dari konglomerat, sehingga saya harus ikut mereka. Meninggalkan Tuhan hanya karena dunia. Apa bedanya saudara dengan Yudas? Kalau saat ini saudara telah berjalan di jalan Tuhan, baik itu mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, dengar baik, tuntaskan pelayanan saudara sampai Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Haleluya. Sudah selesai artinya Tuhan Yesus telah membayar lunas dosa-dosa umat manusia. Ya, dosa saudara dan saya telah dibayar dengan darah Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Tuhan Yesus telah membayar dosa saudara dan saya lunas. Amin. Kalau tadi saudara masih hidup dalam dosa, bahkan saudara sudah jadi hamba dosa, saudara terikat dengan dosa itu sehingga saudara tidak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saudara kemudian ditolong Tuhan sehingga saudara dimerdekakan dari dosa saudara. Saudara dibebaskan dari keterikatan dosa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara bukan lagi milikmu sendiri. Tuhan Yesus telah membayar dosa-dosamu dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dan bagian saudara dan saya yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita harus mati untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Karena apa saudara? Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan yang harusnya mengabdi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah selesai artinya dosa yang kita perbuat dulu, sekarang, dan nanti telah dibayar Tuhan Yesus lunas. Amin. Sudah beres di atas kayu salib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat meneguhkan kita semua bahwa kita harus mencapai garis finish apapun yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus tidak mundur, tidak gentar, tidak berhenti di tengah jalan ketika dia harus menerima semua cercaan, hinaan, ludah, pukulan, tamparan, cambukan, beratnya salib yang harus dia pikul sampai ke bukit Golgota. Tuhan Yesus tidak mundur, Tuhan Yesus tidak gentar, Tuhan Yesus tidak berhenti di tengah jalan, Tuhan Yesus tidak lari dari kenyataan, tapi Tuhan Yesus terus melangkahkan kakinya sampai ke garis akhir, sampai dia berkata sudah selesai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan salib mematahkan statement teologi kemakmuran yang mendoktrin pengikutnya bahwa menjadi Kristen itu berarti kita tidak boleh menderita, kita tidak boleh susah, kita harus sukses dan makmur. Perjalanan salib Yesus mematahkan statement teologi kemakmuran. Dengar baik, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa mengikut Yesus selalu berjalan mulus. Tidak, saudara. Lihat Tuhan Yesus
Dia menderita, dia datang ke dunia ini mau lahir saja saudara. Tidak ada tempat untuk dia melahirkan kecuali di kandang domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat kehidupan Tuhan Yesus menderita. Perjalanan salib itu membuktikan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah percaya Tuhan Yesus, namun kehidupan saudara berat, kehidupan saudara tidak jauh dari penderitaan, kesusahan. Saudara dengar baik, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan mundur iman. Tuhan Yesus mengalami lebih daripada apa yang saudara dan saya alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menderita bukan karena dia menanggung kesalahannya, tetapi dia menanggung kesalahan saudara dan saya. Jadi di saat kita masih berbuat dosa, kita sebenarnya sedang mencambuk Yesus. Kita sedang menyalibkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Dan mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saat ini saudara sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, namun ada masalah, ada persoalan pergumulan yang menghimpit, yang menekan saudara, jangan mundur, apalagi berkhianat, jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, banyak sekali tantangan, pergumulan, persoalan. Tapi saudara harus tetap berjalan di jalan Tuhan sampai di garis finish. Amin. Sampai Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan sekali lagi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah kupas arti kata sudah selesai. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menuntaskan misinya di dunia ini. Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa-dosa umat manusia di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Makanya saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah membayar mahal untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Perkataan Yesus yang terakhir, yang ketujuh, Injil Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir kalinya. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, menariknya bahwa Tuhan Yesus tidak mati di tangan para pengkhianat, tidak mati di tangan tentara Romawi, tidak mati di tangan Pontius Pilatus, tidak mati di tangan para algojo, tidak. Yesus mati di atas kayu salib itu karena dia telah menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Haleluya. Artinya apa saudara? Hidup mati kita bukan di tangan manusia, amin, tapi di tangan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, perjalanan salib yang sangat panjang. Menurut para peneliti, orang yang dalam kondisi seperti Tuhan Yesus, yang menderita, dicambuk, dipukuli, dan harus memikul berat beban dari salib itu, mustahil dia bisa sampai ke Golgota. Kalau manusia normal, mustahil saudara, dia bisa sampai di Golgota. Tapi Tuhan Yesus, dia memikul salib, dia disiksa, dia menderita karena dosa saudara dan saya. Dan dia bertahan memikul semua beban berat umat manusia yang dipikulkan di pundak.
dia berjalan sampai ke Bukit Golgota, sampai di mana dia disalibkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapanya sebagai korban Paskah, korban penghapus dosa umat manusia, sebagai korban keselamatan untuk saudara dan saya. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mati jam 3 sore? Karena jam 3 sore biasanya orang Yahudi mempersembahkan korban anak domba Paskah. Amin. Kematian Yesus jamnya tepat waktu. Haleluya. Ketika terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kemarin saya sudah kupas. Saudara nanti lihat, hari Minggu ini pasti bulannya bulan purnama. Biasanya saudara di Paskah itu bulan purnama, saudara. Makanya tanggal Jumat Agung dan Paskah itu tidak tetap setiap tahun karena dicocokkan dengan bulan purnama itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyerahkan nyawanya bukan kepada manusia tetapi kepada Bapa di surga. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Tabir bait suci terbelah dua. Apa artinya? Artinya tidak ada lagi sekat yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Amin. Kalau sebelumnya kita yang mau datang kepada Tuhan harus melalui perantara, yaitu melalui para imam, baik itu dari suku Lewi maupun keturunan Harun. Tapi semenjak tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua, sejak saat itu manusia biasa pun bisa langsung menghadap Tuhan. Amin. Karena sudah tidak ada lagi selubung, sudah tidak ada lagi sekat yang memisahkan antara manusia dengan Allah, karena sudah terbelah dua sejak peristiwa salib itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara datang kepada Tuhan, tidak perlu lagi melalui para imam. Saudara bisa langsung berdoa dan Tuhan mendengar doa saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, artinya dia mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan dosa umat manusia. Dia rela mati, mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang tidak bercacat kepada Bapa di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan sekali lagi firman Tuhan ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus bukan mati di tangan manusia, tapi di saat dia atas kayu salib itu, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, baru dia mati. Haleluya. Saudara, mungkin saudara bertanya, Tuhan kok mati? Saudara, dari awal saya mengajak saudara, kita harus melihat dua sisi dari Tuhan Yesus. Dia adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, dia manusia sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus mengenakan kealahannya, dia tidak akan mati. Saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah mati. Kalau Tuhan Yesus masih mengenakan sifat Allahnya, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka tidak sah pengorbanan itu. Korban keselamatan itu kan, dalam konsep imamat itu kan, korban itu, domba itu atau kambing lembu yang dikorbankan itu kan harus mati, dan darahnya itu harus dicurahkan di mezbah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus yang adalah gambaran anak domba Paskah itu harus mati. Amin. Supaya sah korban itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menanggalkan sifat Allahnya supaya menggenapi korban
korban yang menyenangkan hati Tuhan. Korban yang dilakukan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita segarkan kembali dengan mengingat 7 perkataan salib yang kita sudah bahas beberapa hari ini. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibu. Yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Dan yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Biarlah renungan selama beberapa hari ini tentang 7 perkataan salib ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka. Diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka diberikan kekuatan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat beribadah di Jumat Agung ini. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.